Akibatnya, korban mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya. D berdalih tega menganiaya kekasihnya lantaran cemburu karena menduga korban menjalin hubungan asmara dengan pria lain di belakangnya. Pemirsa Silet RCTI, sederet kabar miris kembali hadir dari sosial media terkait aksi-aksi kekerasan dan sadis yang dilakukan oleh para pelaku yang justru masih berusia muda. Mulai dari heboh, detik-detik pembunuhan pemilik warung kelontong di Pandeglang terekam CCTV pelaku diduga pelajar SMK. Selebgram Sidoarjo aniaya pacar karena cemburu, hingga sederet anak artis dan publik figur yang pernah terjerat hukum, mulai dari menjadi bandar narkoba hingga jual senpi ilegal. Heboh, detik-detik pembunuhan pemilik warung kelontong di Pandeglang terekam CCTV pelaku diduga pelajar SMK. Pembunuhan yang menyasar FS, wanita pemilik warung kelontong di Kampung Prabu Jaya, Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya, Pandeglang akhirnya terungkap. Terduga pelaku berinisial S yang masih berusia belasan tahun dan berstatus pelajar SMK ditangkap dalam pelariannya di Kota Serang, Banten beberapa hari lalu. S berdalih terpaksa melakukan pembunuhan dan perampokan lantaran butuh uang untuk membayar hutang Rp300.000 yang dipinjam dari sang kakak. Sementara itu, rekaman kamera pengawas CCTV di lokasi kejadian yang beredar di media sosial memperlihatkan detik-detik terduga pelaku saat beraksi sampai melarikan diri menggunakan sepeda motor matic. Polisi menjerat terduga pelaku dengan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap korban dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dia ini langsung mendatangi ke tubuh pelaku, dia langsung menyerang pelaku dengan merasakan 4 kali tusukan. Pertama 2 di leher, 2 di punggung. Setelah korban ini tidak berluka di daya, pelaku ini lanjut mengambil uang sebanyak 200.000 dan 1 unit handphone. Kalau itu betul-betul sangat memprihatinkan. Sepertinya membunuh itu sudah menjadi satu yang segala sesuatu bunuh. Selesai bunuh. Segitu mudahnya, saya nggak ngerti. Viral, selebgram asal Sidoarjo berinisial SAD yang dianiaya oleh D, kekasihnya sendiri yang baru berumur 20 tahun. Ya, D menganiaya korban mulai dari memukul korban berkali-kali, mencekik hingga menggigit telinga sang kekasih. Akibatnya, korban mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya. D berdalih tega menganiaya kekasihnya lantaran cemburu karena menduga korban menjalin hubungan asmara dengan pria lain di belakangnya. Satreskrim Polresta Sidoarjo yang menerima laporan korban bergerak cepat dengan mencokok D di rumahnya. Selanjutnya, D dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP, yakni penganiayaan yang mengakibatkan luka dengan ancaman hukuman 2 tahun lebih.
Selama pemberitaan viral ini untuk pihak si pelakunya tidak ada menghubungi saya sama sekali. Cuman kalau untuk ibunya, orang tuanya, terutama ibunya itu sering telepon saya, ngecek saya, minta tolong untuk diangkat teleponnya, minta tolong mau curhat ke saya kayak gitu. Cuman akhir-akhir ini udah nggak saya respon karena itu bisa menghalangi proses LP saya. Iya. Saya mengetahui bahwa pacar saya itu ke apartemen cowok itu di lokasi. Nah, terus saya setelah sampai lokasi padaan dan mengetahui pacar saya itu keluar dari apartemen. Oh, yang pasti itu udah kekerasan ya, apalagi kalau misalnya seorang laki-laki tiba-tiba marah sama perempuannya, terus tiba-tiba dia main pukul. Kalau yang kayak gitu sih mending langsung dilaporin aja, kan itu juga membahayakan juga kan buat perempuan. Kita juga jangan takut juga buat perempuan buat ngelaporin kalau hal-hal yang seperti itu dan nggak wajar. Kalau aku pasti tinggalin laki-lakinya lah kalau misalnya hal itu terjadi gitu loh. Miris, anak di bawah umur di Padang jadi penjual narkoba. 10 paket sabu diamankan. Miris, MF, seorang remaja berusia 17 tahun di Kota Padang, diringkus tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang karena diduga menjadi pengedar narkoba awal Februari kemarin. Saat ditangkap, dari tangan MF yang sedang menunggu pelanggannya, disita barang bukti 10 paket sabu siap edar. Kepada petugas, MF mengaku mendapatkan barang harap tersebut dari seorang pengedar yang identitasnya sudah dikantongi polisi. Dilakukan transaksi, diamankan satu orang pelaku, ternyata anak yang berhadapan dengan hukum, di bawah umur, dan menyita barang bukti sabu sebanyak 10 paket dari tangan pelaku. Ini kita tetap proses untuk proses anak, kita dampingi dengan pihak Bapas, karena ini menyangkut dengan hak-hak mereka juga. Saya sangat miris banget kalau mendengar anak, apalagi masih di bawah usia ya, udah menjadi kaki tangan pengedar gitu ya. Dia yang lagi pengen penasaran apa gitu, pengen tahu, pengen nyoba, pengen ini gitu loh. Tapi kan ini dia sampai terjebak dalam lingkungan mengedarkan. Nah itu bahaya banget gitu kan. Mungkin dia nggak sadari. Menepikan kabar miris terkait aksi-aksi kekerasan dan sadis yang dilakukan oleh para pelaku yang justru masih berusia muda, dunia hiburan tanah air juga sempat mencatat sederet anak artis dan public figure yang pernah terjerat hukum dari bandar sampai KDRT. Berikut sosok dan kisah mereka. Anak Lilis Carlina bandar narkoba. RDI, anak dari pedangdut senior Lilis Carlina, ditangkap petugas dari Sat Narkoba Polres Purwakarta karena kedapatan menjadi bandar narkoba. Tersangka yang masih berusia 15 tahun dan berstatus pelajar kelas 3 SMP ditangkap petugas awal Maret 2023 lalu dengan barang bukti 925 butir obat heksimer, 740 butir tramadol, dan 200 butir trihexypenidil yang masuk dalam golongan obat keras dan terlarang. Dari hasil bisnis haramnya itu, RDI yang juga pecandu obat-obatan tersebut dan memiliki kaki tangan sebagai pengedar mengaku mendapat keuntungan hingga 3 juta rupiah per hari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, RDI dijerat pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun. Sejak usia 13 tahun, anak ini sudah mengkonsumsi obat-obatan daftar G. Kemudian usia 14 tahun, dia sudah mulai menjadi sebagai pengedar obat daftar G tersebut. Sekaligus mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Si anak ini mengambil barang sabu kepada tersangka dewasa ini. Komitmennya adalah tersangka dewasa ini membantu tersangka anak ini untuk memasarkan atau untuk mencari
pelanggan, mencari konsumen yang membeli obat-obat daftar G ini dari si tersangka anak. Ini sih cuma satu kata kok, Nis. Salah pola asuh. Dah. Tapi salahnya banyak ya. Salahnya banyak. Ya, rentetannya banyak nih kalau saya cuma bilang pola asuh yang berantakan gitu ya. Sorry ya orang tua, saya selalu bela anak soalnya. Jadi kalau ada anak hancur, yang salah selalu orang tua. Dari kecil udah dikasih tahu sih sama orang tua kalau itu nggak bagus buat kesehatan, buat psikologis orang yang makainya juga, dan itu juga dilarang sama agama. Axel Jody Gondokusumo, anak Ayu Azhari, jual senjata api ilegal. Axel Jody Gondokusumo, putra sulung Ayu Azhari dari pernikahannya dengan rocker Wisnu Jody Gondokusumo, pernah tersangkut kasus jual beli senjata api ilegal pada 2020 lalu. Axel ditangkap sebagai buntut dari aksi koboi Abdul Malik, si pengendara Lamborghini yang menodongkan senjata api ke pelajar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Saat ditangkap di rumahnya di kawasan Mampang, polisi tidak menemukan barang bukti senjata api yang diperjualbelikannya. Namun, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Axel divonis bersalah oleh majelis hakim dan diganjar hukuman 8 bulan penjara. Dari total 7 senjata api panjang dan pendek itu berasal dari 3 orang itu yang dimana itu dimiliki oleh saudara AN. Biasanya kalau anak penuh perhatian dan kita kasih masukan-masukan, kalau kayak saya sama anak-anak tuh gitu, yang kalau kamu melakukan ini nanti impactnya akan seperti ini, kalau kamu melakukan ini nanti akibatnya seperti ini, kayak gitu-gitu sih. Leon Dozan. Leon Dozan, putra sulung pasangan artis senior Willy Dozan dan Betharia Sonata, sempat membuat geger jagat hiburan tanah air pada November 2023 lalu lantaran kedapatan menganiaya sang kekasih Rinoa Aurora serta menghina institusi Polri. Sayangnya, kasus ini berujung anti klimaks dengan terjadinya perdamaian antara Leon dan Rinoa, meski Leon sempat ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh polisi. Penyesalan yang sangat luar biasa, tapi Leon jadikan pelajaran yang terbaik dalam hidup Leon. Supaya kedepannya Leon bisa lebih baik lagi. Ya, alhamdulillah Leon seneng banget bisa berdamai dengan Rinoa dan keluarga Rinoa. Yang pastinya itu harapan Leon juga. Ya, setelah memaafkan orang pastinya saya jadi lebih tenang, lebih plong hatinya gitu. Karena memaafkan kan itu baik gitu. Dalam ajaran agama apapun kita diajarkan kebaikan. Salah satunya ini mengampuni, memaafkan. Axel Thomas. Kasus penyalahgunaan narkoba juga sempat menyeret Axel Matthew Thomas, putra dari aktor Jeremy Thomas, di Hotel Prodeo pada 2017 lalu. Ya, Axel kedapatan menerima satu trip Happy Five seharga 1,5 juta dari temannya Pascal Dimitri. Dan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang pada November 2017, putra pasangan Jeremy Thomas dan Ina Thomas itu divonis hukuman 4 bulan penjara dan denda 20 juta rupiah subsidi 1 bulan kurungan. Tujuan aku sekarang aku harus buktiin ke mamah nih bahwa aku emang bisa bikin mama bangga kan? Karena all I do itu buat keluarga aku gitu. Jadi ya aku akan coba terbaik untuk my best version for my mom and dad, karena my mom and dad udah kerja dari dulu.